Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai laporan arus kas. Kelompok kami terdiri dari saya, Kurnia Azahra, dan teman saya, Mufti Aulia. Oke, hal yang pertama saya akan membahas mengenai definisi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri itu berarti sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, lalu menurut Standar Akuntansi Keuangan SPAK nomor 2 yaitu laporan atas arus kas masuk dan kas keluar atau setara kas. Lalu slide kedua ini menjelaskan mengenai metode laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada laporan arus kas dengan metode langsung. Yang kedua itu ada laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, pengertiannya yaitu metode langsung adalah laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual atau basis kas lanjut ke alih-alih informasi akrual atau akrual basis dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan yang digunakan. Lalu yang kedua itu metode tidak langsung. Nah, metode ini merupakan menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akrual dan selalu dimulai dengan nilai laba yang bersih. Lalu apa aja sih akun yang ada dalam laporan arus kas? Nah, dalam metode langsung itu ada akun penerimaan kas dari kas pelanggan. Lalu yang kedua itu ada pembayaran atau pembelian kepada pemasok. Yang ketiga itu pembayaran kepada karyawan atau bisa juga disebut dengan gaji karyawan. Lalu yang keempat itu ada pembayaran bunga dan pajak. Kelima itu pembayaran kas dari pembelian aset tetap. Lalu yang terakhir itu ada penerimaan kas dari penerbitan saham. Lalu akun yang ada di dalam metode tidak langsung itu yang pertama itu beban depresiasi dan amortisasi. Lalu yang kedua itu ada untung atau rugi atas pelepasan aset tetap. Lalu yang ketiga itu ada piutang usaha, beban dibayar di muka, persediaan, utang usaha, dan utang pajak penghasilan. Berikutnya saya akan menjelaskan akun yang masuk dalam laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung. Akun-akun yang masuk ke dalam metode langsung adalah ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran atau pembelian kepada pemasok, yang ketiga ada pembayaran kepada karyawan atau gaji karyawan, yang keempat ada pembayaran bunga dan pajak, yang kelima ada pembayaran kas dari pembelian aset tetap, yang keenam ada penerimaan kas dan kas dari penerbitan saham. Yang kedua ada metode tidak langsung. Akun-akun yang masuk ke dalam metode tidak langsung yaitu ada beban depresiasi dan amortisasi. Yang kedua ada untung atau rugi atas pelepasan aset tetap. Yang ketiga ada piutang usaha dan yang keempat ada beban dibayar di muka. Yang kelima ada persediaan. Yang keenam ada utang usaha dan yang ketujuh ada utang pajak penghasilan. Berikutnya ada langkah-langkah menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama, siapkan laporan laba rugi. Yang kedua, ada siapkan laporan neraca. Yang ketiga, ada menyesuaikan laba bersih yang dilihat dari laporan laba atau rugi. Yang keempat, ada membuat laporan arus kas. Berikutnya, langkah-langkah menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung. Yang pertama, melakukan pemeriksaan silang. Yang kedua, ada melakukan eliminasi silang. Yang ketiga, melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam laporan arus kas. Yang keempat, ada membuat laporan arus kas. Klasifikasi arus kas. Yang pertama, ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk serta kas. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi, kontribusi modal, dan pinjaman. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi laporan arus kas ini yaitu jadi laporan arus kas adalah laporan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, tujuannya ini yaitu untuk laporan arus kas sendiri adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kas masuk dan kas keluar sebuah perusahaan selama satu periode. Lalu
dalam penyusunan metode langsung dan tidak langsung, laporan arus kas tidak terlalu signifikan. Pemilihan metode ini hanya mempengaruhi bagian dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan bagian dari kegiatan investasi dan pembiayaan akan tetap sama.